Shalom saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar Anda? Kabar baik ya, semoga Anda semua sehat walafiat. Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu topik, yaitu halangan nikah tabisan suci. Kok tabisan suci menjadi halangan nikah? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, supaya kita lebih memahami, maka perlu kita membaca dasar hukumnya, yaitu Kanon 1087. Di dalam kanon itu dikatakan demikian. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Nah, mereka yang menerima tahbisan suci itu ada 3 kelompok. Yang pertama para diakon, lalu yang kedua para imam atau para romo, dan yang ketiga itu para uskup. Nah, mereka itu juga sering disebut sebagai klerikus atau kaum tertahbis. Nah, mengapa tahbisan suci menjadi halangan nikah? Nah, jawabannya saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa baca di dalam Kanon 277 paragraf pertama. Saya membacakan kanon itu. Kanon 277 paragraf pertama. Para klerikus, dalam arti para diakon, para imam atau para romo, dan para uskup, terikat kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan selamanya demi kerajaan surga. Dan karena itu terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah. Dengan itu para pelayan suci dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dengan hati tak terbagi dan membaktikan diri lebih bebas untuk pelayanan kepada Allah dan kepada manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sudah sangat jelas. Mengapa? Karena mereka yang menerima tahbisan suci ini seperti saya, ya romo, ya imam, punya kewajiban untuk selibat, untuk memelihara tarak sempurna untuk seumur hidup, tidak menikah. Nah, tentu saja ini pilihan. Oleh karena itu, para imam itu dalam masa pendidikan cukup lama, ya ada 9 sampai 13 tahun baru ditahbiskan menjadi imam. Mengapa? Supaya ada kesempatan untuk merenungkan sungguh-sungguh, apalagi tadi tujuan mulianya adalah pertama-tama demi kerajaan surga, supaya bisa bersatu dengan Kristus dengan hati tak terbagi, supaya bisa mencintai Kristus dengan hati tak terbagi, dan juga supaya lebih bebas membaktikan diri untuk pelayanan kepada Allah dan kepada manusia, kepada umat Allah. Sebenarnya ini yang menjadi permenungan saya, tentu saja permenungan seumur hidup. Apakah saya sungguh-sungguh tidak terbagi hati saya untuk mencintai Tuhan, untuk bersatu dengan Kristus? Dan apakah saya juga mewujudkan wajah Kristus di dalam pelayanan saya? Apalagi dalam pelaksanaan sakramen-sakramen, para imam itu berlaku sebagai in persona Christi, atau selaku pribadi Kristus sendiri, atau pribadi Kristus yang lain. Maka saya juga harus berusaha supaya identitas saya sebagai imam ini sungguh nyata di dalam aktivitas saya. Nah, ini pertanyaan, apakah sungguh tidak terbagi hati saya untuk mencintai Kristus? Dan apakah pelayanan saya kepada umat Allah saya juga lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan? Maka saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kami membutuhkan doa dari umat sekalian, ya, dari umat Allah, supaya kami sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan panggilan ini. Tentu saja juga kami mendoakan Bapak dan Ibu yang memilih panggilan untuk menikah. Kita saling mendoakan sebagai orang Kristiani. Nah, ini panggilan kita, ya. Kita saling mendoakan, saling mendukung di dalam jalan panggilan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita kembali ke 2 kanon tadi. Kanon 1087 dan kanon 277 paragraf pertama. Di dalam kanon 1087 sudah jelas dikatakan bahwa tahbisan suci menjadi halangan perkawinan. Dan sudah diberikan alasan di dalam kanon 277 paragraf pertama. Karena terikat kewajiban untuk selibat, memelihara tarak sempurna untuk seumur hidup selamanya. Maka kalau ada mantan romo atau ada imam yang keluar lalu mau menikah, maka dia tidak bisa menikah secara sah. Nah, bagaimana supaya dia bisa menikah secara sah? Nah, saudara-saudariku yang terkasih,
kewajiban untuk selibat itu merupakan hukum gerejawi. Oleh karena itu dimungkinkan ada dispensasi atasnya. Dispensasi itu berarti pelonggaran atas daya ikat terhadap kewajiban untuk melaksanakan suatu hukum tertentu. Maka kalau ada mantan romo atau mantan imam, dia mesti memohon dispensasi atas tabisan suci kepada tahta suci Vatikan, kepada Bapak Paus. Tentu saja kalau dia imam diosesan, ya, dia mengurus ini melalui tribunal keuskupan. Sedangkan kalau dia mantan imam dari tarekat religius, maka dia mengurus dispensasi ini melalui tarekat religiusnya. Nah, permohonan dispensasi ini juga bisa disebut sebagai laisasi atau kembali ke status awam. Nah, semua berkas permohonan dispensasi atas tabisan suci ini dikirim ke tahta suci Vatikan, ya, kepada Paus melalui dikasteri untuk para klerikus. Dan kalau seandainya dikabulkan oleh Bapak Paus permohonan dispensasi itu, maka dikeluarkan reskrip atau surat bahwa yang bersangkutan diberikan dispensasi atas tabisan suci. Baru setelah itu dia bisa menikah secara sah di dalam gereja Katolik. Maka kalau seorang mantan romo sudah menikah sebelum menerima dispensasi dari tata suci atas tabisan sucinya, maka dia perlu memperbaiki perkawinan yang pernah dia langsungkan itu dengan melakukan konvalidasi perkawinan atau pengesahan perkawinan, supaya dia tidak terhalang menerima hak-haknya di dalam gereja Katolik. Misalnya dia bisa menerima komuni kudus. Jadi setelah disahkan perkawinannya dan diakui sah di dalam gereja Katolik, maka dia kembali seperti orang Katolik pada umumnya. Semua hak-haknya bisa dia terima dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga paparan singkat ini membantu Anda ketika Anda memiliki persoalan yang sama atau halangan yang sama di dalam perkawinan Anda. Marilah kita saling mendoakan. Kami para imam tentu saja membutuhkan doa dan dukungan Bapak Ibu. Dan kami juga mendoakan Bapak dan Ibu. Kita sebagai umat Kristiani, kita perlu saling mendoakan dan saling menjaga panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.